Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di luar sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai bagaimana sih cara membuat progres pekerjaan dalam sebuah proyek konstruksi ya. Misalkan proyek konstruksi entah itu rumah, ruko, atau bahkan bangunan gedung. Sebenarnya intinya sama aja. Nah, jadi kalau teman-teman sering mendengar progres kita berapa persen sih? Katakan 50%, 60%, dan sekian persen. Nah, itu bagaimana cara kita membuatnya? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, sekarang ini saya lagi liburan ya. Jadi sambil liburan kita harus tetap produktif ya. Jadi kita akan sharing-sharing di sini, ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, ini saya di kamar sambil duduk santai ya. Sambil layeh-layeh gitulah. Jadi kita akan bahas secara detail di sini. Ya, jadi teman-teman pastikan sebelum membuat progres ini teman-teman harus punya RAB. Apa itu RAB? RAB adalah rencana anggaran biaya atau yang biasa kita kenal dengan kontrak. Nah, kalau di proyek itu biasa kita nyebutnya dengan BQ sih atau Bill of Quantity. Ya, intinya kontrak itu. Jadi di dalam kontrak ada item pekerjaan ya, ada itemnya banyak sekali, kemudian nanti ada harganya ya, ada unit price di situ, kemudian ada total harga. Nah, semuanya kita jumlahkan itu ada nilai kontrak. Nah, untuk teman-teman bisa mendapatkan progres, ya teman-teman harus punya kontrak itu. Nah, setelah punya kontrak, baru nanti kita akan buatkan progresnya. Nah, di sini bukan hanya progres aja, tapi kita akan ngebahas juga bagaimana atau berapa jumlah nilai tagihannya. Misalkan di bulan ini kita ada progres 50%. Nah, dari 50% itu berapa sih yang akan kita tagih? Nah, itu akan kita bahas secara detail di video ini. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, teman-teman jangan skip video ini supaya teman-teman bisa paham nih, bisa mengerti betul bagaimana cara membuat progres ya. Jadi daripada panjang lebar, langsung aja kita simak videonya. Ini adalah contoh dari RAB proyek pembangunan rumah tinggal ya. Kenapa saya ambil contohnya rumah? Karena itemnya lebih sedikit. Sebenarnya kalau dengan gedung sama aja sih, hanya itemnya banyak sekali kalau gedung itu. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ya uraian pekerjaannya, misalkan pekerjaan persiapan, ini harganya berapa, galian, dan sebagainya. Nah, 753 ini adalah nilai total kontrak ya. Nilai kontrak dari sebuah proyek adalah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat breakdown-nya di sini. Ya, jadi ini adalah pendetailan dari tiap-tiap item pekerjaan ya. Jadi kayak tadi pekerjaan persiapan, di dalamnya itu ada pekerjaan barak pekerja, pembersihan lantai, mobilisasi, dan lain-lain. Ini ada volume, satuan, harga satuan, dan juga jumlah. Jadi kalau teman-teman scroll lihat di bawah ini banyak sekali item pekerjaannya ya. Jadi kita bisa lihat total sampai dengan, nah ini adalah total nilai kontraknya. Ya jadi ya namanya juga rumah ya. Jadi ini lebih sederhana sebenarnya sih. Cuma memang tetap aja item pekerjaannya banyak. Nah, kemudian dari total sama breakdown ini saya copy ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat di sini, kita lihat ya ini breakdownnya. Ini udah saya buat sih, tapi nanti kita akan bahas secara detail. Jadi tadi sudah ada orang yang pekerjaan, volume, satuan, jumlah. Nah, yang teman-teman tambahkan kotak atau kolom ini. Yang pertama ada persentase, kemudian ada progres yang lalu, progres saat ini, sama progres sampai dengan saat ini. Terus nanti kita ada input data di sini. Nantinya sih ini kita bisa hide ya, bisa kita sembunyiin. Nah, kita bahas satu persatu dari mulai persentase. Persentase ini karena setiap item pekerjaan mempunyai nilai, ya mempunyai harga di sini, berarti dia juga punya persentase. Nah, caranya gimana kita membuat persentase? Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi nilai kontrak ini, nilai item pekerjaan ini kita bagi dengan total kontrak. Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat ya H9 yaitu ini ya 3.500.000 dibagi dengan nilai kontrak. Jadi teman-teman bisa lihat kita bagi dengan nilai kontrak di sini. Nah, ini adalah total, total kontrak keseluruhan nilainya ini. Kemudian kita kalikan dengan 100 ya karena 100%. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ada lambang dolar ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi ini lambang ini dolar ini untuk mengunci item ini, item H374, item nilai kontrak. Jadi, setelah teman-teman membuat rumus ini, teman-teman tinggal drag aja nih, tinggal seret ini, gitu ya. Nah, ini nggak berubah angka ini. Ya, rumusan ini tuh nggak berubah, tetap aja dia kekunci. Nah, bedanya kalau teman-teman nggak pakai dolar ini, saya hapus ya. Saya hapus, saya enter.
Nah, kemudian teman-teman seret ke bawah, di drag gitu. Nah, ini akan berubah nih. Karena apa? Karena dia akan ngelinknya dengan kolom di bawahnya. Kita lihat ya contoh di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, kan tadi kita pengennya di nilai ini ya, nilai kontrak ini. Nah, karena tidak kita kunci ya, jadi dia akan berubah menyesuaikan dengan posisi kolom di bawahnya. Jadi, teman-teman harus kunci nih. Sekali lagi kita klik ya. Kita kasih lambang dolar di sini, lambang dolar, kemudian kita enter. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis dia mengikuti. Ya, ini adalah persentasenya. Contoh ya, misalkan kita klik di sini. Nah, dia adalah si persentase si ini tadi, nilai kontrak yang ini, yang 2 juta ini, dibagi dengan yang paling bawah. Yaitu kita bagi dengan nih nilai kontrak ini, nilai total tadi ini ya. Nah, inilah nilai persentase. Jadi setelah teman-teman buat ini gampang, tinggal di copy-copy aja ke bawah. Jadi setiap item pekerjaan inilah persentasenya. Ya, jadi bisa teman-teman scroll ke bawah, bisa dilihat. Nah, ini jumlahnya harus 100%. Kalau nggak 100% berarti ada yang salah dengan penjumlahan kalian. Ya, jadi inilah persentase setiap item pekerjaan ini 100%, totalnya seperti ini ya. Jadi kalau semuanya sudah dikerjakan ya berarti 100%. Oke, mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Kita balik lagi ke atas. Nah, kemudian ini ada progres persentase yang lalu, progres saat ini. Nah, misalkan ini saya udah saya isi ya. Nah, misalkan yang ini deh, ini saya hapus dulu. Misalkan progres saat ini untuk pekerjaan galian tanah pondasi ini adalah volume kita 120 kubik. Nah, kalau teman-teman sudah kerjakan, katakan progres saat ini ya minggu ini atau bulan ini sudah dikerjakan semuanya, teman-teman tinggal tulis aja nih 120 kubik ya. Nah, berarti dia sudah 100%. Nah, ini kenapa dia nilainya 0,8 karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini 0,8 persentase ini sama dengan persentase ini karena ya sudah 120 kubik ya sesuai, artinya sudah 100%. Ini hanya untuk checking aja sih, saya bikinkan rumusnya. Nanti kita bisa bahas ya. Nah, kemudian kalau urukan tanah ini baru setengahnya, misalkan kita udah selesai gali tanah, cuma belum selesai diuruk, baru setengahnya. Ya, teman-teman bisa kira-kira berapa kubik yang udah diuruk. Misalkan kita ambil contoh sudah ada 30 kubik. Nah, 30 kubik sini ada 54%. Nah, kemudian 30 kubik ini persentasenya bagaimana? Nah, gampang ya. Jadi, teman-teman bisa lihat rumusnya. Nilai ini, nilai data kita ya, K ya, K16 berarti ini 120 dibagi dengan C. Nah, dibagi dengan volume. Artinya volume per volume ya. Volume saat ini dibagi dengan volume kontrak seperti itu. Nah, kita kali dengan persentase ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kalau 30 dia hanya 0,07. Sedangkan kalau dia 100% dia 0,13. Nah, kalau misalkan kita ganti angkanya dengan 56, nanti di sini dia akan berubah, teman-teman. Dia akan berubah menjadi angka 0,13 ini. Kita enter, nah dia berubah di sini 0,13. Ya, rumusnya sama. Jadi nilai yang input kita, data ini kita bagi dengan volume kontrak ya, dikali dengan persentasenya. Ya, seperti itu. Kemudian karena ini pembagiannya tidak tergantung dengan total persentase, jadi kita nggak perlu kunci sih. Kita nggak perlu kunci karena dia akan otomatis. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, misalkan ini saya hapus, kemudian rumus ini saya copy gitu ya, saya paste di sini, kemudian ini juga saya paste. Ya, intinya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa tambahkan misalkan pekerjaan slough 81 sak. Teman-teman udah kerjakan semua, ya udah tulis aja 81 sak. Dia akan berubah di sini. Artinya ini sudah 100%. Oke ya, jadi untuk membuat progres saat ini kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita sudah buatkan progres saat ini, misalkan nih ya saya ambil contoh nih 19 kubik, 19 kubik ini sudah 100% semua. Nah, untuk progres selanjutnya, teman-teman bisa copy ini aja. Copy ini, copy kolom ini, teman-teman copy di sini, kemudian teman-teman paste. Paste. Nah, pastenya jangan hanya paste biasa tapi pakai paste spesial. Nah, di sini ada value. Klik value ini baru oke. Nah, jadi otomatis sudah terisi. Kemudian ini sudah 100% ya. Kita hapus di sini. Jadi total progres sampai dengan saat ini sudah 100%. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat item apa aja nih yang ada di progres saat ini. Jadi kita berdasarkan inspeksi di lapangan kita akan tahu nih, oh misalkan pasir ini sudah 7 kubik sudah kecor semua ya.
Ya, jadi misalkan gampangannya, oh ini semuanya sudah kita kerjakan, copy aja di sini, kita paste di sini. Ya udah, ini udah 100% semua. Gitu. Kemudian item apa lagi nih dan sebagainya. Teman-teman isi semua di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa scroll ke bawah terus ya, ini itemnya banyak sekali teman-teman. Nah, ini adalah progres kita sampai dengan saat ini. Jadi artinya progres yang lalu ditambah progres saat ini adalah total progres sampai dengan saat ini ya. Jadi gampang kan, ini tinggal ditambah-tambahin aja ya. Ini juga teman-teman bisa tambahkan dari sini ya, 1,91 ditambah dengan 3,83 ya, sama aja 5,74. Jadi inilah total progres kita sampai dengan saat ini. Jadi kalau teman-teman sering mendengar di lapangan, progres sampai dengan saat ini berapa sih? 5,74%. Ya, cara membuatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk ini total progres saat ini tadi ya. Jadi gampang nih, tinggal progres yang lalu kita tambahkan dengan progres saat ini. Ya udah, tinggal di-copy aja ke bawah. Tinggal di-copy semua rumusnya, udah aja jadi. Gampang kan? Nah, kemudian yang ini ya tadi, kenapa ini bisa 100%? Jadi ini untuk checking aja sih. Jadi kita pengen tahu untuk item pekerjaan ini sudah dilakukan atau sudah ada progres berapa persen. Nah, ini kan 100% nih karena teman-teman bisa lihat di sini 0,46 sama dengan persentase ini. Jadi 100%. Nah, ini hanya untuk checking. Caranya gimana? Caranya gampang, yaitu progres sampai dengan saat ini kita bagi dengan persentase ini. Jadi di sini kita ada rumusnya, ya udah ini udah 100% nih. Kemudian ini kita copy aja begini. Nah, udah deh semua ke bawah. Terus kita copy, ini hanya untuk checking aja sih sebenarnya. Nah, setelah kita dapat progres-progres ini ya, kemudian kita lanjutkan ke total persentase ini. Nah, ini adalah rekapitulasi ya, total rekapitulasi. Nah, tadi kan kita hanya punya item ini nih. Jadi uraian pekerjaan sama harga. Nah, persentase di sini gampang. Kita bisa copy dari sini atau kita buatkan rumusan baru. Nah, kalau rumusan baru juga gampang nih. Jadi nilai harga ini, item pekerjaan dibagi dengan total kontrak ya, total kontrak. Kemudian seperti biasa kita tambahkan dolar di sini supaya dia kekunci ya, item ini nggak berubah. Kemudian kita kalikan 100 ya, ini 100%. Jadi dapatlah angka ini. Ya, jadi sebelumnya kalau ini saya hapus. Kemudian sudah ada angka ini, gampang tinggal kita drag ke bawah. Set, jadi deh. Ini semuanya ini udah 100% ya. Jadi 100% ini adalah total ini. Ya, 100%. Kemudian kita buatkan kolom ini, progres lalu, progres saat ini, dan progres sampai dengan saat ini. Nah, ini itu ngelink semua teman-teman, ngelink ke breakdown ini tadi. Nah, ini saya delete dulu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini setiap item-item pekerjaan ini kita lihat progres yang lalunya berapa. Jadi teman-teman buat sama dengan, kemudian klik file ini, breakdown. Kemudian ini ada pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan total progres yang lalunya adalah 1,91. Teman-teman klik aja ini. Klik ini kemudian enter. Jebret. Nah, kita lihat di sini dia sudah terisi nih. 1,91. Kemudian progres saat ini, ya ini kan progres yang lalu. Kemudian sama juga, teman-teman buat sama dengan, kemudian lari ke file yang ini, kemudian klik yang ini ya, karena kan yang minggu lalu sudah 100% semua ya. Jadi minggu ini kita nggak ada progres, nggak apa-apa. Kita enter aja ini. Kemudian ya sudah muncul 0,00, nggak ada progres ya karena minggu lalu sudah 100%. Kemudian total progres sampai dengan saat ini, klik lagi sama dengan, lari ke file ini, klik ini 1,91, klik. Nah, enter maksudnya ya. Nah, ini adalah 1,91. Kemudian cara yang sama teman-teman copy ya, teman-teman buatkan rumus seperti yang tadi sama. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah total progres sampai dengan saat ini 5,74. Sama ya sama yang ini ya. Ini teman-teman bisa lihat, kita scroll di bawah, yang tadi kan 5,74%. Ya, jadi sama di sini ya, 5,74%. Kemudian ini ada nilai tagihan yang lalu, nilai tagihan ini saat ini sama nilai tagihan sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman bisa tambahkan, buatkan kolom. Nah, ini gampang aja nih teman-teman. Jadi untuk nilai tagihan yang lalu, karena kita tagihan yang lalu kita punya progres 1,91%. Nah, ini kan notabene udah 100% ya, udah sama nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, nilai di sini, nilai tagihan yang lalu itu sama dengan kontrak kita. Kan udah 100%, jadi bisa dibayar ya.
Nah, ini rumusannya gampang. Jadi F8. Jadi progres presentasi ya, presentasi yang lalu dibagi dengan total presentasi sesuai dengan kontrak dikali dengan harga. Ya, nilai kontrak kita berapa per item pekerjaan ini. Ya, enter aja. Ya, ini adalah nilai tagihan kita yang lalu. Kemudian nilai tagihan yang saat ini juga sebenarnya sama rumusnya. Jadi presentasi progres saat ini dibagi dengan persentase kontrak kita, kemudian dikali dengan harganya. Ya, nilai kontrak kita berapa, kita enter. Ya sama. Kemudian untuk nilai tagihan sampai dengan saat ini ya gampang rumusnya, tinggal ditambah aja tagihan lalu ditambah dengan tagihan saat ini. Yaitu ya nilainya sekian. Kemudian tadi karena kita pekerjaan galian itu ada progres ya, kita copy dulu nih semua rumusannya. Nanti dia secara otomatis ya karena kita ada progres di sini, ya ini adalah nilai tagihan kita saat ini yaitu nilainya sekian. Nah, kemudian total tagihannya karena minggu lalu nggak ada tagihan, kemudian minggu ini kita ada tagihan, ya udah ini ditambah ya, ditambah, kemudian ini juga sama. Jadi total nilai tagihan saat ini, ya saat ini kita ada punya tagihan sekian nih nilainya 28 juta sekian. Kemudian minggu lalu kita punya tagihan 14 juta ya, 14, sekian. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita bisa tagih nilainya ya, nilai proyek kita inilah nilainya. Jadi gampang ya. Jadi kalau ditanya berapa total progres saat ini, ya teman-teman bisa bilang ini 5,74%. Kemudian berapa sih kita tagihan saat ini ya, nilai tagihannya 28 juta sekian. Kemudian oh iya sampai dengan saat ini kita sudah pernah nagih berapa sih nilainya? Ya ini adalah total nilainya. Jadi gampang banget ya teman-teman untuk membuat progres pekerjaan berikut dengan nilai tagihannya. Ya, jadi itu dia tadi gambaran besar mengenai bagaimana cara membuat progres pekerjaan berikut dengan nilai tagihannya. Nah, di next video saya akan membahas mengenai cara membuat kurva S. Jadi kurva S ini sebenarnya teman-teman bisa kita lanjutkan, kita bisa buat berdasarkan progres ini tadi. Jadi setelah kita punya progres, kita bisa membuat kurva S ya. Jadi nanti saya akan bahas di video berikutnya. Ya, anyway, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menambah wawasan baru, bisa menambah referensi baru. Kalau masih belum mengerti juga, ya udah diulang-ulang aja videonya ya. Itu aja. Kemudian jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update-update video dari saya, teman-teman juga harus selalu update. Kemudian share video kali ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian ya. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di sini, teman-teman juga bisa sharing-sharing ke mereka. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Aduh.